Tidak terima mendapatkan pengurangan poin dari FIFA, Kuwait ajukan banding dan ajak tanding ulang Indonesia di kandang sendiri. Presiden Federasi Sepak Bola Kuwait, kalau mau tanding ulang, ayo main di sini. Laga Indonesia di FIFA Matchday bulan depan terpaksa batal. Situasi Indonesia sedang tidak kondusif, demo di mana-mana dan semua kota hampir lumpuh. Lebanon mulai pertimbangkan untuk batalkan uji coba lawan Indonesia di Surabaya. Bisa jadi Kuwait Jilid 2 ini pembatalan sepihak. Usai mendapatkan peringatan dan sanksi pengurangan dari FIFA kemarin, pihak Federasi Sepak Bola Kuwait nampaknya belum terima dan malah melakukan banding. Yaps, Kuwait memang dikabarkan mendapatkan pengurangan poin minus 20 di FIFA, yang membuat mereka harus tergeser dari peringkat terbaru di FIFA. Hal itu adalah imbas dari pembatalan sepihak untuk laga uji coba lawan Indonesia bulan depan. Ya memang mereka agak sedikit sengaja dan memang nampaknya sangat sengaja, karena Indonesia sendiri sudah mempersiapkan itu jauh hari. Selain itu, pihak Kuwait memang nampaknya belum terima mendapatkan tekanan di sosial media dari supporter dan netizen Indonesia yang menyebut kalau mereka takut berhadapan dengan Indonesia. Bahkan supporter dan pendukung timnas Kuwait juga menantang agar kalau berani ya main di Kuwait saja. Jika kita menilik dari kasus Kuwait dan Indonesia, memang hal ini sangat jarang terjadi sebelumnya di dunia sepak bola. Bisa saja terjadi pembatalan, tapi biasanya melalui diskusi kedua belah pihak terhadap hal-hal yang membuat pertandingan itu tidak memungkinkan dilakukan. Tapi untuk Kuwait ini sendiri memang sangat sengaja, karena tidak ada alasan clear dan main batal aja. FIFA sendiri yang sudah menilik kasus ini memang sudah bergerak cepat melakukan investigasi dan hasilnya memang Kuwait terbukti sengaja mau merugikan Indonesia. Pengurangan poin untuk klasmen sementara rank FIFA pun sudah dilakukan oleh pihak Federasi FIFA dan kemungkinan nanti update-nya akan ada pada bulan September. Pihak Federasi Kuwait sendiri menilai kalau langkah itu tidak elok dan salah, sehingga mereka memang tengah melakukan banding untuk pengurangan poin itu. Hal yang paling tidak mereka terima tentu poin mereka yang akhirnya dilimpahkan ke Indonesia sebagai kompensasi dari pembatalan sepihak tanpa tanggung jawab kemarin. Yaps, Kuwait memang menutup mata untuk penjualan tiket yang sudah dilakukan jauh hari. Bahkan untuk biaya akomodasi Kuwait ke Indonesia sudah disiapkan, tapi ya memang begitu hasilnya. Namun yang menarik adalah soal pernyataan dari pihak Federasi Sepak Bola Kuwait yang malah menantang kembali Indonesia. Namun kali ini mereka tidak mau main di Indonesia, tapi menantang Indonesia main di Kuwait. Menurut Presiden Sepak Bola Kuwait, kalau Indonesia mau bertanding dengan mereka, ya harusnya berani keluar kandang dan jangan main di kandang terus. Hal itu juga senada dengan apa yang disampaikan oleh netizen Kuwait di kolom komentar. Mereka tidak takut dengan pemain Indonesia, pemain label Eropa, tapi kalau main ya harus di Kuwait. Kami tidak senang dengan serangan pendukung mereka di media sosial kami. Mereka tidak mengerti tentang arti respek, dan itu membuat kami tidak nyaman untuk situasi ini, ucap anggota Federasi Kuwait. Kami tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun, dan pengurangan poin dari FIFA bukanlah hal yang benar. Mereka salah melakukan keputusan, dan kami tengah banding untuk hal itu. Dan Indonesia jika ingin tanding ulang, ayo kita main di sini, tutupnya. Wah, ada-ada aja ya Federasi Sepak Bola Kuwait. Padahal kemarin sudah difasilitasi datang ke Indonesia, malah dibatalin. Sekarang malah nantangin balik dan seolah playing victim. Menurut kalian gimana nih guys? Laga Indonesia di FIFA Matchday bulan depan terpaksa batal. Situasi Indonesia sedang tidak kondusif. Demo di mana-mana dan semua kota hampir lumpuh. Lebanon mulai pertimbangkan untuk batalkan uji coba lawan Indonesia di Surabaya. Bisa jadi Kuwait Jilid 2 pembatalan sepihak. Situasi Indonesia nampaknya kali ini sedang tidak baik-baik saja. Dan kita bukan mau bahas politik di sini, tapi setidaknya kita harus menaruh rasa empati dengan situasi yang terjadi saat ini. Memang kita juga jengkel dengan kebijakan-kebijakan yang kadang menguras dan merugikan rakyat dari pemerintah. Apalagi mereka para anggota DPR yang buset dah, joget-joget dapat kenaikan gaji 3 juta per hari tanpa melihat ke bawah yang kadang makan aja gak seharian. Selain itu, kejengkelan netizen dan seluruh elemen masyarakat nampaknya memang memuncak usai para anggota dewan itu merespon kritikan rakyat dengan kata tolol. Ya tentu siapa yang tidak marah. Walaupun di konteks ini kita tidak ingin memperkeruh suasana, namun sejatinya mereka yang dikata punya jabatan, tolonglah ada otak sedikit.
Tentu kita paham betul kalau orang datang demo dan turun ke jalanan itu bukanlah untuk gaya-gayaan, melainkan ingin memberikan suara terhadap hal-hal yang tidak masuk akal dari pemerintah. Tapi ya sudahlah, intinya sih orang yang demo itu memang punya tujuan baik untuk aspirasi, dan tolonglah untuk aparat jangan main kasar dan memperkeruh suasana. Jika kita lihat situasi Indonesia saat ini, memang di mana-mana ada demo dan unjuk rasa. Mulai dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung, Pontianak, Medan, dan banyak kota besar lain yang sudah berimbas. Hal ini membuat situasi Indonesia tidak kondusif dan memang rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan untuk Liga Indonesia sendiri, sudah ada pembatalan yang dilakukan di pekan ini karena situasi yang tidak memungkinkan. Yaps, laga Persib Bandung versus Borneo FC resmi dibatalkan. Usai memang banyak insiden yang terjadi di dekat Gedung Sate Bandung. Selain itu, laga lain juga dibatalkan, antara PSM Makassar versus PSIM Yogyakarta yang rencananya berlangsung di kota Parepare. Hal ini juga bahkan sampai membuat orang merasa riskan dengan beberapa agenda penting timnas di awal bulan depan. Ya, untuk timnas U23 sendiri, Indonesia bahkan akan melakoni babak kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada tanggal 3, 6, dan 9 nanti. Lalu, untuk senior, timnas Indonesia juga akan melakoni laga uji coba melawan China Taipei dan timnas Lebanon pada tanggal 5 dan 8 September mendatang. Hal ini memang rawan saja dibatalkan jika kondisi Indonesia semakin memburuk ke depannya. Pihak Federasi Sepak Bola Lebanon sendiri bahkan sudah melihat situasi Indonesia saat ini, langsung merasa ngeri dan ketakutan datang ke Indonesia. Bahkan lebih parah, pihak Lebanon sendiri saat ini dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk membatalkan laga itu dan tidak datang ke Indonesia jika saja dalam beberapa hari ke depan situasi Indonesia kian memburuk. Tentu kita tidak berharap situasi semakin memburuk ya, dan semoga saja para anggota DPR di sana akhirnya sadar diri untuk, sudahlah. Intinya semoga Indonesia membaik, kebijakannya gak ngawur, dan pejabatnya pada waras semua. Soalnya males banget buset apa-apa dipajakin. Intinya semoga Indonesia benar-benar merdeka deh. Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.